Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa pagi hari kita mau sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan untuk menjalani hari ini di dalam program Mesbah Doa Fajar. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Engkau hadir Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya, makasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini hadirat-Mu ada tengah-tengah setiap kami, Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada tengah-tengah setiap umat-Mu yang memuji menyembah Engkau pada saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang menguatkan setiap kami, Engkau Tuhan yang memberikan kepada setiap kami Tuhan pembaharuan pikiran, jiwa, dan roh Tuhan. Engkau yang menyegarkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kembali sebentar kami akan dengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur Tuhan, dimanapun saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu berada, setiap jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada tengah-tengah setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita dengar dan kita renungkan bersama-sama, yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat, dari ayat yang kelima, keenam, dan ayat yang ketujuh, yang berbunyi demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat terakhir dari Yohanes pasal 4 ini. Saya kasih temanya adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu penting sekali, karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu akan mengubah kehidupan saudara menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Semuanya menjadi berubah, dari yang lama menjadi baru. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menarik untuk disimak Yohanes pasal 4 ini. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang wanita di sumur di satu kota yang namanya Sikar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itu Yesus sedang dalam perjalanan akan kembali ke Galilea, tetapi dia melewati Samaria. Nah, pada waktu itu perjalanan dalam keadaan terik matahari, dan tibalah dia di satu sumur tepat jam 12 siang. Kemudian Yesus duduk di tepi sumur tersebut. Tidak lama kemudian seorang wanita datang hendak mengambil air di sumur tersebut. Menarik untuk kita simak sama-sama, terutama tentang wanita ini yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus.
Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini latar belakangnya sangat tidak baik. Kalau saya boleh beri istilah yang keren, yang kita tahu di mana-mana, istilah ini adalah istilah disebut pelakor. Pelakor itu adalah singkatan dari pengambil laki orang. Ya. Nah, saudaraku, tentu itu satu stigma yang tidak baik buat seseorang. Jadi dia menjadi wanita yang mengambil laki-lakinya orang. Saya percaya pada waktu itu orang-orang di lingkungan itu atau di kota itu kenal dengan wanita ini dengan stigma tadi, pelakor. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak enak memang, tapi itulah yang ada pada wanita ini. Karena dia adalah seorang pelakor, tentu dia pasti menjadi bahan omongan bagi orang lain. Bukan hanya menjadi omongan, saya percaya dia pasti malu dengan stigma itu. Bukan hanya malu, saya percaya wanita ini juga mengalami tekanan di dalam hidupnya. Itu sebab kita lihat dalam perjumpaan dengan Yesus, pada akhirnya wanita ini dipulihkan. Tetapi bukan hanya itu saja yang dialami oleh wanita ini dalam hal tadi istilah yang saya sebutkan itu pelakor. Wanita ini adalah juga seorang wanita yang pasti menanggung malu karena ulahnya sendiri. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 4 ini dikatakan bahwa wanita ini datang ke sumur itu siang hari pada jam 12 siang. Biasanya orang mengambil air itu ke sumur kalau tidak pagi maka sore hari. Kenapa? Karena tentu pagi itu masih sejuk hawanya, sore juga demikian. Dan pada waktu pagi atau sore itu banyak orang yang ke sumur itu untuk mengambil air. Nah, menghindari orang banyak, itu sebab dia datang siang hari. Karena siang hari tentu panas dan tidak ada orang datang ke sumur tersebut. Kenapa dia datang jam 12? Karena dia pasti merasakan malu. Bukan hanya itu saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Wanita ini dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus dikatakan di situ bahwa dia adalah orang Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ini dijelaskan orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini bagi orang Yahudi itu dianggap kelas 2, bahkan tidak diperhitungkan. Sudah lihat betapa sedihnya khususnya wanita ini pada waktu itu. Bahkan bukan hanya itu saja, orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi karena terjadinya perkawinan campur, sehingga orang Yahudi menjauhi orang-orang Samaria. Saudara bisa bayangkan kalau orang nggak mau ketemu atau menjauhi saudara, kira-kira bagaimana sikap saudara, bagaimana hati saudara? Pasti nggak enak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang dialami orang Samaria, khususnya wanita ini. Bukan hanya itu saja, orang Samaria ini mereka menyembah kepada Allah dalam tanda petik, tapi Yesus katakan bahwa mereka menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Artinya orang Samaria ini mereka menyembah Allah, beragama, tapi tidak bertuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa bahayanya punya agama tapi tidak punya Tuhan. Engkau bisa jadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara lihat di luar sana, orang beragama tapi tak punya Tuhan, kelakuannya luar biasa tidak baiknya. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yaitu wanita ini, pada akhirnya dia mengalami pemulihan. Saya ingin mengajak semua saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun saudara, dimanapun engkau berada, saya ingin katakan dan saya ingin ajak saudara,
alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, sehingga hidupmu mengalami perubahan menjadi kepada yang lebih baik. Wanita ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga dia diubahkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita ini, dia dipulihkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika itu Tuhan Yesus katakan, panggil ke sini suamimu. Wanita ini berkata, saya nggak punya suami. Dipikir dia Tuhan Yesus nggak tahu gitu ya, bahwa dia sudah melakukan atau mempunyai 5 orang laki-laki. Dan Yesus katakan, suamimu yang ada sekarang bukan suamimu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sejak itu wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Di awal tadi saya sampaikan bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bergaul, tidak berbicara satu dengan yang lain. Kalau ketemu pun pasti salah satu akan menghindar. Tetapi lihat, Yesus membuka, membongkar semua tutup-tutup itu, dibuka oleh Tuhan Yesus. Semua hambatan itu dibuka oleh Yesus. Yesus tidak mau ada yang menghambat, ada yang menutup hubungan satu dengan yang lain. Yesus menerobos hal tersebut, sehingga saudara lihat terjadi percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Izinkan Yesus ada dalam hidup saudara dan alami perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Engkau kan lihat Tuhan bekerja dalam dirimu, membuka apa yang tertutup, memulihkan hidup saudara. Bukan hanya itu saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal berikut kita lihat dalam perjumpaan Yesus dengan wanita ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menerima wanita itu apa adanya. Ini penting saudara, ya. Samaria dengan Yahudi itu tidak bisa bergaul. Samaria itu merasa bahwa orang Yahudi itu menolak mereka, dan Yesus hadir di situ. Dia menerima wanita ini apa adanya. Saudara, ini penting saudara. Penerimaan itu membuat kehidupan wanita ini dipulihkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita yang mengasihi satu dengan yang lain, terimalah siapapun itu, terima apa adanya, sehingga hubungan menjadi baik di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Ketika wanita ini dipulihkan, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4, orang-orang yang tadinya membenci wanita ini, orang-orang yang tadinya menggosipkan wanita ini, orang-orang yang tadinya tidak mau menerima wanita ini, ketika dia sudah dipulihkan Yesus, mereka itu berbalik mendengar apa yang dikatakan wanita ini. Ketika wanita ini mulai cerita tentang apa yang Yesus perbuat dalam hidupnya, itu luar biasa saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang yang di kota itu berbalik menerima wanita ini. Bahkan lewat wanita inilah orang-orang Sikar itu pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita yang sudah percaya Yesus, kita yang sudah diselamatkan, mari belajar dari wanita ini. Ketika dia dipulihkan, dia tidak tinggal diam. Dia pergi meninggalkan sumur itu, kemudian dia pergi ke rumahnya. Dia cerita kepada seluruh orang yang ada pada waktu itu di kota Sikar, bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia mengajak orang-orang yang ada pada waktu itu di kota itu untuk datang berjumpa dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini setiap saudara yang sudah percaya kepada Yesus, sudahkah saudara mengajak
orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang belum menerima Yesus, orang-orang yang belum mengenal Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah saudara untuk dipakai Tuhan untuk menjangkau kota saudara seperti wanita Samaria ini? Harapan saya, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita membuka diri untuk dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Lewat saudara, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau saudara lihat latar belakangnya perempuan ini, boleh saya katakan latar belakangnya sungguh gelap, ya, sungguh tidak baik. Tapi lihatlah bagaimana pribadi yang kehidupan masa lalunya tidak baik itu diubahkan oleh Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dan melalui itu dia dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota wanita ini. Kemudian saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita yang sudah percaya, sudah terima Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pesan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ini, dia katakan, pandanglah sekelilingmu, lihatlah bahwa tuaian ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Maukah saudara menjadi penuai-penuainya Tuhan? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau tuaian itu tidak segera dituai, maka satu waktu dia akan menjadi busuk, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan habis. Mumpung belum terlambat, kita harus bergerak bersama-sama. Beri dirimu untuk dipakai Tuhan. Lihat lingkungan di mana saudara berada. Lihat orang-orang di sekitar saudara. Perhatikan mereka, jangkau mereka, sampaikan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan itu saudara, dan saya percaya engkau akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah saudara senantiasa memiliki waktu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya rindu mendoakan saudara. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar tayangan ini, hamba-Mu berdoa, jamah hati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi wanita Samaria ini. Pulihkan hidup mereka yang membutuhkan pemulihan di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini. Diberkatilah mereka, diberkati keluarganya. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kalau ada yang sakit, Tuhan, saya berdoa biarlah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan dari anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, Engkau Tuhan adalah jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari siapkan hati saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan lembut dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang kudus di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam
Bentuk apapun silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.